Hai, saya Maria Mulyawati, mahasiswa STEKIM S1 Keperawatan Ekstensi. Video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai DBD pada anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Keperawatan Komunitas. Sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Sebenarnya apa sih demam berdarah itu? Yuk bunda, kita simak penjelasannya. Dalam dunia kedokteran, tidak ada istilah demam berdarah saja. Yang ada adalah demam Dengue dan demam berdarah Dengue, yang sama-sama disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue itu dibawa oleh nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti: mempunyai warna dasar hitam dengan garis-garis putih dan bisa terbang hingga 200 meter, sehingga daya jangkau penularannya cukup jauh. Nyamuk Aedes ini senang menghisap darah manusia pada jam 9 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Di musim pancaroba, biasanya banyak anak-anak terkena penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Penyakit ini mendapatkan perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah, sebab bila tidak segera ditangani beresiko kematian. Kadang-kadang orang tua kurang tanggap. Mereka menganggap demam yang dialami anaknya hanya demam biasa. Mereka berharap demam turun sendiri, padahal demam yang dialami bisa jadi gejala DBD. Berikut ini adalah gejala-gejala umum anak yang terkena DBD. Pertama, bila tiba-tiba anak mengalami demam tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, waspadalah apabila demam berlangsung lama lebih dari 3 hari. Demam pada anak yang terkena DBD bisa berlangsung hingga 7 hari. Kemudian mulai menurun dan kembali lagi ke demam. Kedua, ruam atau bintik-bintik merah pada kulit. Ketiga, nyeri otot, sendi, dan tulang. Nyeri ini biasanya mulai terasa setelah demam muncul. Kemudian nyeri pada belakang mata, pusing, kelelahan. Ini bisa terjadi sampai setelah anak sembuh dari DBD. Kemudian kehilangan nafsu makan, mimisan atau perdarahan ringan pada gusi. Yang terakhir, kulit mudah memar. Selain gejala-gejala tadi, anak juga bisa mengalami gejala yang lain atau yang lebih buruk, seperti perdarahan yang berat. Kemudian anak juga mengalami masalah pencernaan mirip orang sakit MAH, yaitu mual, muntah, atau nyeri di perut. Masalah pernafasan juga mungkin terjadi, misalnya anak mengalami sesak nafas. Anak juga bisa mengalami dehidrasi atau penurunan tekanan darah yang drastis. Jika Bunda menemukan gejala-gejala tadi, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dokter akan melakukan sejumlah tes untuk memeriksa apakah Ananda benar-benar terserang DBD atau tidak. Untuk mendukung penyembuhan atau pemulihan DBD pada anak, yang bisa dilakukan oleh Bunda adalah memastikan si kecil cukup istirahat. Usahakan untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang mudah ditelan dan dicerna, serta makanan yang banyak mengandung vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jangan lupa berikan anak minum yang banyak agar tidak mengalami dehidrasi. Penanganan pertama di rumah yang bisa Bunda lakukan adalah dengan menjaga keseimbangan cairan, mencegah dehidrasi dengan pemberian cairan yang cukup, bisa dengan minum air putih dan lain-lain. Kemudian untuk menurunkan demam bisa dikompres dengan air hangat atau disertai dengan obat penurun panas seperti paracetamol sesuai petunjuk dokter. Dan yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan yaitu mengurangi penyebaran virus Dengue dengan mengendalikan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan gerakan 3M+. Yuk kita simak penjelasan berikut. Jangan membiarkan tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi dan tempat penampungan airnya secara bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua penampungan air yang ada di lingkungan kita supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air yang menggenang. Plus,
Gunakanlah kelambu saat tidur. Gunakan lotion anti nyamuk, spray anti nyamuk, dan tidak menggantung pakaian. Melakukan fogging di lingkungan rumah kita, terus memelihara ikan di kolam supaya larva-larva nyamuk dimakan oleh ikan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+ sejak dini. Sekian video kali ini dan terima kasih.